Perkara Tero Anas Urbani Group skor dicabut dan sidang tetap terbuka untuk pada penuntut umum. Kami persilakan pengajar kami. Silakan. Petugas diminta menghadirkan terdakwa Anas Urbani Group ke dalam ruang persidangan. Baik, saudara terdakwa, skor telah dicabut, persidangan dilanjutkan. Masih pembacaan pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum saudara terdakwa. Kami persilakan kepada penasihat hukum untuk melanjutkan pembacaan pledoi. Baik, terima kasih Yang Mulia rekan jaksa penuntut umum yang kami hormati. Namun perkenankanlah Yang Mulia sebelum kami melanjutkan pembacaan pledoi dari tim penasihat hukum, perkenankanlah kami menyampaikan usulan pada Yang Mulia maupun rekan jaksa penuntut umum. Sekiranya ini disetujui, kami ingin efisiensi waktu juga. Memang pledoi ataupun nota keberatan nota pembelaan kami cukup tebal, tapi kami ingin efisiensi dan praktis saja. Kami akan membacakan seputar analisa yuridis, dan itu pun menyangkut fakta-fakta yang kalau sudah menjadi rangkaian pemeriksaan ataupun pembahasan dalam keberatan nota pembelaan kami yang sebelumnya sudah dibacakan oleh klien kami. Kalau itu ada kesamaan, fakta dianggap juga merupakan bagian dari pembelaan kami yang sehingga tidak mengurangi daripada esensi pledoi kami. Mohon berkenan persetujuan Yang Mulia ataupun rekan jaksa penuntut. Baik, kami teruskan kepada penuntut umum. Bagaimana, apakah bisa diterima atau bagaimana usulan dari penasihat? Tidak keberatan majelis. Tidak keberatan. Terima kasih. Bisa kita lanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Saya persilahkan rekan-rekan media untuk melanjutkan nanti pendidikan keberatan yang lain. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang terhormat dan rekan-rekan pers yang kami hormati. Selanjutnya, di bawah ini akan kami uraikan beberapa anomali ataupun kejanggalan-kejanggalan untuk tidak dikatakan kesalahan-kesalahan dalam penuntutan perkara ini, yang sekaligus sebagai tanggapan kami terhadap uraian penuntut umum pada bagian pendahuluan halaman 1 sampai 11 surat tuntutan. 1. Manipulasi hukum frase proyek-proyek lain pada surat panggilan dan surat penahanan kepada terdakwa merupakan pelanggaran serius terhadap asas due process of law dan hak asasi manusia. Bahwa isi surat panggilan dan surat perintah penahanan mengandung frase proyek-proyek lainnya, sehingga mengandung pengertian yang sangat luas, abstrak, dan akibatnya tidak dapat dimengerti oleh terdakwa. Surat panggilan dan surat perintah penahanan tersebut melanggar ketentuan hukum yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan sebagai berikut. Bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka tidak dapat dipisahkan dari dua proses hukum, sebelum dan sesudah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, yaitu proses penyelidikan sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka, Fidel pasal 1 angka 5, Junto pasal 102 KUHP, dan proses pemeriksaan di persidangan, di mana tersangka dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, Fidel pasal 1 angka 14, Junto pasal 1 angka 15 KUHP, dengan menjamin hak tersangka untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan padanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Pasal 51 huruf A KUHP. Bahwa KUHP amat tegas memberikan definisi tersangka. Dalam pasal 1 angka 14 KUHP dinyatakan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan dalam pengertian ini merujuk pada proses penyelidikan dengan tujuan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Bahwa dicantumkannya frasa dan proyek-proyek lainnya menunjukkan adanya keraguan-raguan KPK sehingga terkesan memaksakan
agar terdakwa dapat dijerat secara pidana. Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran terhadap asas due process of law, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Kedua, mengenai metode klarifikasi saksi oleh penuntut umum telah melanggar asas due process of law. Bahwa penuntut umum pada halaman 3 surat tuntutannya pada pokoknya mengkritisi metode klarifikasi keterangan saksi-saksi yang dilakukan oleh penasihat hukum dan terdakwa. Menurut penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum bertanya kepada saksi dengan terlebih dahulu memberikan deskripsi atas keterangan saksi BAP yang belum dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Dan terdakwa beserta penasihat hukum membangun model klarifikasi dengan pertanyaan yang sudah pernah diajukan oleh penuntut umum, majelis hakim, bahkan oleh terdakwa maupun penasihat hukum lainnya. Lebih lanjut, penuntut umum memandang model klarifikasi yang dilakukan oleh terdakwa dan penasihat hukum sebagai sebuah penyesatan fakta. Padahal sebenarnya BAP bukan rahasia, tetapi dokumen yang terdakwa maupun penasihat hukum berhak untuk mengetahuinya. Jika penuntut umum keberatan, kami khawatir jangan-jangan penuntut umum ketinggalan zaman atas perkembangan hukum acara pidana di dunia, bahwa baik penasihat hukum maupun terdakwa sama sekali tidak berupaya untuk menyesatkan fakta. Penasihat hukum maupun terdakwa justru mencari kebenaran material dan dari keterangan saksi tersebut. Apabila penasihat hukum dan terdakwa menggunakan keterangan saksi lain dalam BAP yang belum dihadirkan sebagai saksi, upaya tersebut guna klarifikasi atau mendapatkan kebenaran atas keterangan-keterangan saksi dalam BAP yang menyebut nama saksi yang sedang dihadirkan dalam persidangan. Seingat penasihat hukum, keterangan saksi dalam BAP yang belum dihadirkan tetapi diklarifikasi pada saksi yang sedang dihadirkan dalam persidangan adalah keterangan Muhammad Nasaruddin. Dalam BAP-nya, Muhammad Nasaruddin telah banyak menyebut nama-nama saksi-saksi lain mengenai suatu peristiwa atau perbuatan yang harus diklarifikasi atau dicari kebenarannya dari saksi-saksi yang namanya disebutkan tersebut. Selanjutnya, apabila penasihat hukum dan terdakwa dikatakan membangun metode bertanya yang mengulang-ulang, hal tersebut semata-mata dikarenakan penasihat hukum dan terdakwa mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan penuntut umum maupun majelis hakim. Hal demikian tidaklah dapat disimpulkan sebagai suatu upaya untuk menyesatkan fakta. Bahwa upaya untuk menyesatkan fakta justru kerap kali dilakukan oleh penuntut umum dalam melakukan metode klarifikasi kepada saksi-saksi. Antara lain, penuntut umum kerap kali meminta klarifikasi saksi atas pendapat atau jalan pikiran penuntut umum sendiri, atau setidak-tidaknya memberikan pertanyaan mengenai pendapat kepada saksi fakta. Di samping itu, penuntut umum kerap kali memberikan pertanyaan terhadap suatu hal yang tidak dialami, dirasa, dan didengar langsung oleh saksi yang bersangkutan, atau hearsay, khususnya keterangan-keterangan yang hanya didengar saksi dari Muhammad Nasaruddin. Tentunya penuntut umum tidak lupa atas beberapa keberatan penasihat hukum maupun teguran dari majelis hakim mengenai hal tersebut. Cara atau metode yang dilakukan penuntut umum sudah barang tentu merugikan terdakwa maupun penasihat hukum dan merupakan pelanggaran terhadap asas due process of law. Ketiga, surat tuntutan penuntut umum justru dibentuk melalui persepsi dan asumsi belaka. Bahwa penuntut umum pada halaman 4 surat tuntutannya pada pokoknya menyatakan penasihat hukum dan terdakwa terjebak dalam upaya membangun persepsi daripada upaya membangun keyakinan. Bukankah yang terjadi justru sebaliknya? Penuntut umum telah membangun surat tuntutan bukan dari fakta-fakta persidangan, melainkan hanya bersumber dari keterangan Muhammad Nasaruddin yang justru dalam persidangan telah dibantah oleh seluruh saksi-saksi yang lain. Di samping itu, keterangan saksi-saksi lain hanya digunakan secara sepotong-potong, atau dengan kata lain, penuntut umum
memotong keterangan saksi-saksi tersebut dan hanya menggunakan potongan keterangan tertentu yang menguntungkan dakwaan penuntut umum kepada terdakwa. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan telah terlihat begitu banyaknya keterangan saksi-saksi yang telah membantah dalil-dalil penuntut umum yang diuraikan dalam surat dakwaan. Yang selengkapnya akan kami uraikan pada bagian analisa fakta. Hal ini memunculkan pertanyaan dalam benak kami. Dari mana penuntut umum memperoleh keyakinan sementara saksi-saksi atau sebagian besar saksi apabila tidak dapat disebutkan seluruhnya justru telah membantah dalil-dalil penuntut umum. Apalagi penuntut umum dalam surat tuntutannya tetap mempertahankan dalil-dalilnya dalam surat dakwaan dan selanjutnya menuntut terdakwa dengan tuntutan yang bombastis. Apabila demikian, tidak perlu lagi ada persidangan dan seluruh waktu dan kesempatan yang telah dibuka seluas-luasnya oleh majelis hakim untuk mencari kebenaran material menjadi sia-sia. Keempat, surat tuntutan penuntut umum disusun hanya berdasarkan keterangan Muhammad Nasaruddin. Bahwa penuntut umum pada halaman 5 surat tuntutannya pada pokoknya menguraikan secara panjang lebar mengenai kualitas keterangan Muhammad Nasaruddin. Menurut penuntut umum, keterangan Muhammad Nasaruddin telah terbukti beberapa kali membangun keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusannya, antara lain dalam perkara Angelina Patricia Pinkan Sondah, Mindoro Salina Manulang, Wafid Muharam, Tengku Bagus Muhammad Nur, dan Andi Malarangeng. Bahwa penasihat hukum menolak argumentasi penuntut umum tersebut di atas. Bahwa kualitas keterangan Muhammad Nasaruddin tidak dapat disamaratakan dengan perkara-perkara lain yang disebutkan di atas, karena bukan perkara yang sama. Perkara Angelina Patricia Pinkan Sondah adalah perkara mengenai Wisma Atlet, di mana dalam perkara tersebut sama sekali tidak ada keterlibatan atau peran terdakwa. Sedangkan perkara Mindoro Salina Manulang, Wafid Muharam, Tengku Bagus Muhammad Nur, dan Andi Malarangeng adalah perkara proyek Hambalang, di mana dalam persidangan ini telah terungkap fakta bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai peran apapun maupun keterlibatan dalam korupsi proyek Hambalang. Yang selengkapnya akan kami uraikan lebih lanjut pada bagian analisa fakta. Yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara ini adalah penerimaan dana-dana dan mobil Toyota Harrier yang menurut surat dakwaan dan surat tuntutan diterima oleh terdakwa Kuatnon. Perkara ini sudah barang tentu berbeda dengan perkara korupsi proyek Hambalang. Bahwa seperti telah kami uraikan pada butir 3 di atas, keterangan Muhammad Nasaruddin telah dibantah dalam persidangan oleh saksi-saksi lain yang dihadirkan di dalam persidangan. Terlebih dalil penuntut umum pada halaman 6 surat tuntutan yang menyatakan berdasarkan fakta persidangan justru terungkap bahwa pelariannya ke luar negeri adalah atas perintah dari terdakwa Anas Urbaningrum. Dalil tersebut telah menggambarkan secara jelas bagaimana penuntut umum hanya menggunakan keterangan Muhammad Nasaruddin saja dan mengabaikan keterangan saksi-saksi lain yang telah memberikan keterangan yang membantah keterangan tersebut dalam persidangan. Dalam persidangan, saksi Nuril Anwar, Julianis, Oktalina Puri, Mindoro Salina Manulang, Eva Ompita Soraya, Wahyudi Utomo, Iwan, Clara Maureen telah secara tegas membantah keterangan saksi Muhammad Nasaruddin yang menyatakan pelarian ke luar negeri merupakan perintah terdakwa. Begitu pula dengan argumentasi penuntut umum mengenai bahasa simbol. Bagaimana mungkin penuntut umum menyimpulkan Muhammad Nasaruddin sebagai orang terdekat terdakwa yang dapat membahasakan bahasa simbol yang disampaikan terdakwa? Apalagi dikaitkan dengan pembagian persentase fee dan jatah partai sehubungan dengan proyek yang bersumber dari dana optimalisasi Kementerian Pendidikan Nasional. Saksi Angelina Patricia Sondah dalam persidangan pada tanggal 14 Agustus 2014 benar menguraikan fakta persentase fee dan pembagian jatah partai. Namun ia sama sekali tidak pernah menjelaskan adanya bahasa simbol yang disampaikan terdakwa dan dibahasakan oleh Muhammad Nasaruddin. Penuntut umum dalam hal ini ternyata telah bersikap mengada-ngada.
Kelima, dalil penuntut umum mengenai keterikatan psikologis saksi dan terdakwa merupakan dalil fata morgana, bahwa penuntut umum pada halaman 8 surat tuntutannya pada pokoknya menyatakan tidak sedikit saksi yang memiliki keterikatan psikologis dengan terdakwa sehingga validitas keterangannya diragukan. Bahwa dalil penuntut umum tersebut di atas sekali lagi menggambarkan begitu besarnya semangat menghukum penuntut umum dalam perkara ini dibandingkan dengan semangat untuk mencari kebenaran. Namun demikian, penuntut umum sama sekali tidak menyebutkan saksi-saksi manakah yang diragukan validitas keterangannya. Hal ini menunjukkan penuntut umum sama sekali tidak dapat membuktikan pernyataannya atau keraguan atas validitas keterangan saksi-saksi tersebut. Namun demikian, perlu diingat bahwa dalam perkara ini sebagian besar saksi-saksi merupakan saksi acas atau saksi memberatkan yang telah dimintai keterangannya dalam BAP oleh penyidik KPK dan dihadirkan oleh penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Di samping itu, sebelum saksi dimintakan keterangan dalam persidangan, penuntut umum selalu memulai dengan pernyataan, apakah saksi telah memberikan keterangan dalam BAP? Apakah keterangan dalam BAP tersebut sudah benar? Dan apakah saksi dipaksa atau ditekan dalam memberikan keterangan? Namun, setelah keterangan saksi dalam persidangan ternyata justru membantah dalil dakwaan penuntut umum, sungguh tidak adil dan bertentangan dengan asas due process of law apabila penuntut umum menyatakan meragukan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya mengesampingkannya dalam membuat surat tuntutan. Terjadinya hal ini memunculkan pertanyaan, untuk apa persidangan ini dilakukan? Kalau keterangan saksi-saksi yang tidak menguntungkan dakwaan penuntut umum kemudian diragukan dan dikesampingkan dalam surat tuntutan, bukankah tujuan persidangan adalah untuk mencari kebenaran material? Di samping itu, pernyataan penuntut umum yang meragukan validitas keterangan saksi karena adanya kedekatan psikologis sama sekali tidak berdasarkan bukti-bukti. Dengan kata lain, penuntut umum hanya membuat asumsi belaka. Keenam, manipulasi hukum dan tebang pilih dalam penyidikan dan penuntutan perkara yang melanggar asas due process of law dan negara hukum. Selain masalah politik dan latar belakang bocornya sprindik penyidikan perkara terdakwa, kami juga mencium adanya aroma tebang pilih dan spirit menghukum yang sangat besar dalam perkara ini. Sebagaimana kita ketahui dalam dakwaan dan tuntutan, penuntut umum telah mendalilkan adanya uang yang mengalir kepada para peserta kongres pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat di Bandung pada tahun 2010. Namun demikian, seolah penuntut umum menutup mata bahwa ada 3 kandidat yang mencalonkan diri dalam kongres pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut. Kami berkeyakinan sejak awal penyidik KPK sudah mengetahui hal tersebut. Namun bagaimana mungkin kedua calon lainnya tidak dijerat dengan permasalahan hukum yang sama? Dalam persidangan ini, para peserta kongres yang hadir saat itu menyampaikan bahwa mereka memperoleh aliran dana dari tim sukses kandidat ketua umum lainnya. Bahkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, ada saksi yang menerangkan mereka pun mendapatkan aliran dana dari seluruh tim sukses kandidat ketua umum Partai Demokrat yang ada saat itu. Dalam permasalahan hukum yang menjerat mantan Menpora Andi Malarangeng, yang bersangkutan sama sekali tidak dihubungkan dengan permasalahan dana yang mengalir dalam kongres tersebut. Bahkan kandidat ketua umum Partai Demokrat saat itu, Marzuki Ali, sama sekali tidak tersentuh permasalahan hukum. Lalu timbul pertanyaan, mengapa Anas Urbaningrum saja yang dihadapkan ke muka hukum dengan tuduhan adanya aliran dana kepada para anggota Kongres Partai Demokrat? Pada titik inilah kami merasakan ada nuansa tebang pilih dalam penegakan hukum. Selain itu, untuk dapat mendudukan klien kami menjadi tersangka dalam perkara ini, penyidik KPK telah mengumpulkan 250 lebih orang saksi. Merupakan hal yang sangat luar biasa dalam upaya pengungkapan peristiwa pidana dengan saksi yang begitu banyak. Secara hukum, seseorang dapat dijadikan tersangka atas adanya dugaan tindak pidana cukup dengan adanya 2 alat bukti yang cukup.
Begitu pula untuk menghukum seseorang. Majelis hakim cukup mendasarkan pada dua alat bukti yang saling mendukung satu dengan yang lainnya, yang membuktikan adanya suatu tindak pidana. Maka dengan begitu banyak saksi dalam berkas perkara ini, timbullah pertanyaan di benak kami, apakah begitu sulit untuk membuktikan kesalahan terdakwa? Atau memang tidak ada kesalahan sehingga perlu dicari-cari saksi sebanyak 250 lebih orang untuk mendapatkan kesalahan? Setelah menjalani persidangan perkara ini dalam 4 bulan, maka kami pun dapat merasakan adanya hal yang dicari-cari dalam perkara ini. Hal itu dapat kami simpulkan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Keterangan saksi satu dengan yang lainnya tidak sinkron, bahkan bertentangan. Ibarat sebuah puzzle, banyak bagian yang hilang dan terputus-putus untuk dapat membuktikan suatu peristiwa hukum ataupun suatu cerita karangan. Hal yang paling menyentuh adalah tidak sedikit saksi yang mengakui di muka persidangan bahwa dirinya merasa takut pada saat diperiksa oleh KPK karena diancam Muhammad Nazarudin, sehingga memberikan keterangan yang berbeda pada saat di muka persidangan. Apakah kemudian berdasarkan fakta-fakta yang telah berubah dan fakta yang tidak lengkap tersebut dapat membuktikan kesalahan terdakwa? Momen pembacaan tuntutan, penuntut umum menjawab segalanya. Surat tuntutan sebanyak 1791 halaman yang dibacakan dengan lantang di muka persidangan membuat kami tersengang. Dalam tuntutannya, seolah penuntut umum menutup mata atas fakta-fakta persidangan. Sempat terbesit benak kami, untuk apa lagi kita bersidang apabila penuntut umum dengan kacamata kuda terpaku pada BAP dan surat dakwaan. Berdasarkan fakta inilah kami menilai penuntut umum mempunyai semangat menghukum yang sangat tinggi. Tambah lagi dengan tuntutan 15 tahun dan pembayaran sejumlah uang yang jumlahnya sangat bombastis. Apakah itu yang dinamakan semangat pemberantasan korupsi dengan mengedepankan rasa keadilan? Majelis hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, dan rekan pers yang kami hormati, kita tahu bahwa di negeri ini fitnah dan gosip politik mudah sekali tersebar. Kebenaran kerap kali sengaja disembunyikan. Media massa barangkali lebih senang fokus pada bombastisnya berita dan lantas menyebarluaskannya. Tak banyak yang mau sungguh-sungguh mencari tahu kebenaran berita itu. Kemanusiaan seseorang mestinya terganggu ketika fitnah yang tak punya bukti kuat disebarluaskan secara masif dan sistematis. Fitnah seperti itu ampuh membunuh karakter, mematikan karier, serta masa depan seseorang. Dan yang lebih penting lagi, fitnah itu menghancurkan kehidupan keluarga dan anak-anak orang yang difitnahnya. Ironis jika banyak yang tidak mau tahu dan acuh saja pada itu semua. Terdakwa memang bukan orang suci. Nasibnya manusia lainnya, dia juga punya salah dan kilaf. Tapi terdakwa tidak akan diam pada fitnah yang memang tidak pernah diperbuatnya. Izin dilanjutkan. Baik, kami guideline. Ya, saudara. Melanjutkan majelis. Analisa yuridis dakwaan ke-1. Dari dakwaan ke-1 yang didakwakan dan dituntut oleh penuntut umum di atas, maka kami dapat uraikan unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu, agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Pertama, analisa unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. Majelis hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang terhormat, rekan-rekan pers yang kami hormati, bahwa penasihat hukum menolak dalil penuntut umum pada surat tuntutannya halaman 1599 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Anas Urbaningrum telah memenuhi sebagai subjek hukum yang mempunyai kualitas atau kedudukan baik sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Adapun dalil tersebut menurut penuntut umum didasarkan pada fakta persidangan sebagai berikut. Kami tidak bacakan karena kami mengutip majelis. Bahwa dalil penuntut umum sebagaimana kami uraikan di atas merupakan dalil yang tidak benar karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi maupun ahli yang telah didengar dalam persidangan yang terbuka, sehingga analisa penuntut umum menjadi keliru dan terkesan dipaksakan. Adapun kesalahan penuntut umum dapat kami uraikan sebagai berikut. A. Bahwa pembuktian subjek hukum harus dilihat dari apakah perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana itu memang benar dilakukan oleh terdakwa atau pihak lain. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan prinsip hukum pidana, seseorang tidak dapat dipidana atau suatu perbuatan pidana yang tidak dilakukan. Dalam hukum pidana, tidaklah diperkenankan menindak secara hukum seseorang secara serampangan, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan yang unsur-unsurnya dianggap telah terpenuhi berdasarkan suatu ketentuan hukum pidana. Penuntut umum terlebih dahulu harus membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana atau bukan. Kemudian penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa memang merupakan pelaku dari perbuatan yang diduga tersebut, bukan dilakukan oleh pihak lain. Setelah penuntut umum mampu membuktikan bahwa perbuatan tersebut memang perbuatan pidana, di mana terdakwa adalah benar merupakan pelaku dari perbuatan pidana tersebut, maka penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa terdakwa memang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Masing-masing hal tersebut jangan dicampur adukan, sebab masing-masing sifatnya berlainan. Dengan demikian, untuk membuktikan subjek hukum sebagai pelaku pidana harus dibuktikan apakah perbuatan tersebut memang merupakan tindak pidana, apakah subjek hukum memang pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan apakah subjek hukum tersebut dapat dipidana, maka harus dibuktikan apakah subjek hukum tersebut memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut. B. Sasaran norma atau adresat norm. Pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor adalah pegawai negeri dan atau penyelenggara negara. Bahwa sasaran norma atau adresat norm adalah batasan mengenai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor telah secara tegas mengatur bahwa sasaran norma atau adresat normnya adalah terbatas pada orang-orang yang mempunyai kualitas atau kedudukan sebagai pegawai negeri dan atau penyelenggara negara. Hal ini berbeda dengan unsur setiap orang, di mana sasaran norma atau adresat normnya tidak dibatasi meliputi siapa saja individunya. Dengan demikian, penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi subjek hukum yang mempunyai kualitas atau kedudukan baik sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka penuntut umum harus membuktikan terlebih dahulu kapan perbuatan yang didakwakan itu dilakukan terdakwa dan apakah perbuatan yang didakwakan tersebut dilakukan pada saat terdakwa memiliki kualitas dan kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. C. Terdakwa resmi dilantik menjadi anggota DPR RI pada tanggal 1 Oktober 2009 dan mengundurkan diri pada tanggal 26 Juli tahun 2010. Bahwa penuntut umum pada halaman 1599 menguraikan, nanti kita bacakan lagi, bahwa fakta yang diuraikan penuntut umum tersebut di atas merupakan fakta baru yang menyesatkan, bahwa sebagai identitas terdakwa yang tercantum pada halaman 1 surat tuntutan, terdakwa adalah mantan anggota DPR RI, bahwa terdakwa berfungsi sebagai anggota DPR RI periode 2009 sampai 2014 terhitung sejak tanggal terdakwa dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 1 Oktober. Hal ini telah ditegaskan berdasarkan keputusan Presiden nomor 70 garing 2009 tanggal 15 September 2009, di mana salah satu diktum yang menyatakan surat keputusan ini dinyatakan berlaku sejak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Terdakwa telah mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI melalui surat pengunduran diri tanggal 26 Juli tahun 2010. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tertanggal 21 Agustus 2014, pengunduran diri terdakwa ditegaskan dan diangkat orang lain menggantikan kedudukan terdakwa sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Dengan pengunduran diri terdakwa tersebut, maka tanggal pengunduran diri terdakwa tidak lagi berfungsi atau tidak memiliki kewenangan dan kekuasaan sebagai anggota DPR RI. Dan karenanya terdakwa tidak lagi masuk dalam sasaran norma atau adresat norm dalam ketentuan pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor. Huruf D. Terdakwa hanya menjadi bagian dari sasaran norma atau adresat norm pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor selama terdakwa menjabat sebagai anggota DPR RI. Bahwa saksi Winantuning Tias Titi selaku Sekjen DPR RI pada persidangan tanggal 21 Oktober, saya tidak bacakan lagi,
sehingga terdakwa baru mendapat gaji dan segala fasilitasnya setelah mengucapkan sumpah menjadi anggota DPR RI. Selanjutnya, saksi Winan Tunias Tusiki menjelaskan bahwa anggota DPR RI periode 2004-2009 baru akan berakhir kedudukannya sebagai anggota DPR RI dan pada tanggal 30 September 2009. Oleh karenanya, calon terpilih anggota DPR periode 2009-2014 baru akan mulai menjalankan fungsinya setelah yang bersangkutan dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 1 Oktober 2009. Dengan demikian, calon terpilih belum menjalankan fungsi sebagai anggota DPR RI karena tidak mungkin ada dua orang sekaligus menjabat sebagai anggota DPR RI dalam waktu yang bersamaan. Bahwa sejalan dengan pendapat saksi Winantuni Tiastiti dan ahli Profesor Yusril Isra Mahendra dalam persidangan tanggal 3 September yang pada pokoknya kami tidak bacakan, bahwa argumentasi hukum yang diterangkan tersebut sejalan dengan argumentasi Dr. Khairul Huda yang menyatakan bahwa penyelenggara negara adalah orang yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bagaimana orang yang belum dilantik sudah menjalankan fungsi? Tidak mungkin dan tidak masuk akal orang itu bisa menjalankan fungsi kalau dia belum dilantik. Bahwa dari pendapat kedua ahli tersebut di atas dihubungkan dengan fakta pada perkara ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keputusan Presiden nomor 70 Garing 2009 15 September 2009, terdakwa mengucapkan sumpah pada tanggal 1 Oktober 2009. Bahwa terdakwa baru resmi menjalankan fungsi dan wewenangnya sebagai penyelenggara negara sejak terdakwa mengucapkan sumpah pada tanggal 1 Oktober 2009. Bahwa selain dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme menyatakan, akan kita bacakan lagi, kata kunci dari pasal 1 Undang-Undang Butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 adalah menjalankan fungsi. Sementara frasa kata menjalankan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu melakukan atau tugas, kewajiban, dan pekerjaan. Sehingga arti kata menjalankan fungsi dalam konteks bahasa Indonesia, seseorang melakukan tugas atau kewajiban untuk